Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Kak. Hari ini Ibu akan melanjutkan tematik tema 5D, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita membaca doa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mempelajari macam-macam pantun. Yang kedua, mempelajari contoh-contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah mempelajari interaksi sosial. Baik, kita akan mulai ya Kak. Macam-macam pantun. Yang pertama yaitu adalah pantun nasihat. Yang kedua, pantun jenaka. Pantun nasihat, pantun yang mengandung pesan agar orang berbuat baik. Kalau pantun jenaka yaitu pantun yang mengandung kelucuan untuk menghibur. Contoh dari pantun nasihat yaitu naik delman ke Yogyakarta, keliling kota di pagi hari. Kalau ingin jadi juara, belajarlah setiap hari. Itu adalah contoh dari pantun nasihat. Contoh dari pantun jenaka yaitu limau purut di tepi rawa, buah dipetik sebelum masak. Sakit perut sebab tertawa melihat kucing duduk berbedak. Nah, itu adalah contoh pantun dari pantun jenaka. Selanjutnya, pantun teka-teki, pantun yang mengajak pembaca untuk menebak isi pantun. Yang terakhir yaitu adalah pantun kiasan, pantun yang berisi kiasan, biasa untuk menyampaikan suatu hal tersirat. Contoh dari pantun teka-teki yaitu anak-anak bermain kartu. Kartu ditumpuk satu persatu, badannya kurus bermata satu, ekornya tajam, apakah itu? Nah, sekarang contoh dari pantun kiasan. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih, elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Berikut adalah contoh dari pantun kiasan. Salah satu ciri pantun adalah adanya persamaan bunyi pada akhir kalimat. Persamaan bunyi pada akhir kalimat disebut dengan rima karena pantun mempunyai pola a atau ab. Contohnya, bunga mawar, bunga melati, harum wangi jumlah di taman. Orang sabar dan baik hati pasti disuka oleh teman. Yang pertama itu adalah melati, lalu orang sabar dan baik hati. Ti sama dengan ti. Yang kedua, harum wangi jumlah di taman pasti disuka oleh teman. Jadi man sama dengan man. Nah, ini polanya itu a atau ab. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Salah satu hakmu sebagai warga masyarakat adalah bebas berteman dengan siapa saja. Selain itu, hak kewajiban memiliki arti yang berbeda, tetapi ketiganya saling berhubungan. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan untuk beberapa kewajiban. Jika tidak dilaksanakan, dapat mendatangkan sanksi bahwa yang melanggarnya. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu, namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Jadi, pembatasan ini harus dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak melanggar hak orang lain. Jadi,
pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Sementara itu, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud kesadarannya akan kewajibannya. Salah satu hak warga masyarakat adalah menggunakan fasilitas umum seperti gambar tersebut. Berikut adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, hak warga masyarakat yaitu berkumpul dan memberikan pendapat, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan perlindungan hukum, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, bebas berkomunikasi dan memperoleh informasi. Itu adalah hak warga masyarakat. Selanjutnya, kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, ikut berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, menjaga ketertiban lingkungan. Dan yang terakhir adalah membantu warga lain yang sedang kesulitan. Ini adalah kewajiban warga masyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat yang pertama, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, contoh, tanggung jawab adalah seorang pengguna jalan yang selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu dan juga selalu menaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, setelah ia bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya, maka pengguna jalan berhak menggunakan fasilitas jalan dengan nyaman. Yang terakhir, jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tentu kehidupan masyarakat akan damai dan teratur. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial juga dapat terjadi di berbagai bidang. Di gambar ini adalah interaksi antara penjual dan pembeli di pasar, yaitu merupakan contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Interaksi sosial di bidang ekonomi ada bidang politik dan yang terakhir adalah bidang sosial budaya. Bidang ekonomi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Interaksi sosial di bidang ekonomi terjadi di pasar atau di supermarket. Untuk di bidang politik, orang-orang yang melakukan interaksi sosial di bidang politik adalah anggota politik maupun orang dalam bidang pemerintahan. Yang terakhir, bidang sosial budaya berkaitan dengan adat istiadat yang dilakukan sejak zaman dahulu. Sosial budaya umumnya banyak dilakukan di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Contohnya di pedesaan yaitu adalah gotong royong. Faktor-faktor penyebab interaksi sosial yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, yang kedua untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang ketiga perbedaan sumber daya alam, yang terakhir perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Alhamdulillah, pembelajaran tematik telah selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada dalam salah pengucapan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.